keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat kita sedang mengajar. Rasa gugup, teman-teman, saat kita mengajar sebenarnya itu adalah sifat yang wajar dan menunjukkan bahwa Anda itu peduli dengan performa kita. Namun, jika itu berlebihan bisa mengakibatkan atau mengganggu kualitas pembelajaran kita. Ini adalah sebuah strategi praktis untuk mengatasi rasa gugup saat mengajar. Poin yang pertama yang perlu yaitu persiapan yang matang sebelum kita mengajar. Kuasai materi lebih dalam dari yang diajarkan. Semakin Anda paham dengan apa yang akan kita ajarkan, semakin kita percaya diri. Siapkan RPP dan skenario mengajar, termasuk antisipasi pertanyaan sulit dari siswa yang aktif. Latihan di depan cermin atau rekam diri kita sendiri untuk mengevaluasi bahasa tubuh dan intonasi. Poin yang kedua, teknik menenangkan diri atau menenangkan diri saat gugup melanda. Tarik nafas. Ini tipsnya teman-teman ya. Tarik nafas dalam 4, 7, atau 8 hitungan. Tarik nafas 4 detik atau tahan 7 detik. Buang perlahan-lahan 8 detik. Ulangi itu selama 3 kali sebelum masuk kelas. Minum air putih untuk mencegah suara gemetar. Gerakan fisik ringan. Jentikan jari ketika kita berjalan di tempat untuk melepaskan ketegangan. Catatan teman-teman, gugup itu sering muncul di 5 menit pertama. Setelah itu biasanya akan mereda. Poin yang ketiga teman-teman, bangun interaksi dengan peserta didik. Mulai dengan ice breaking, tanya kabar mereka atau memberikan sebuah cerita lucu singkat atau tebak-tebakan terkait materi. Ajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengalihkan fokus dari diri sendiri. Contoh, menurut kalian mengapa topik ini penting? Anggap saja siswa itu sebagai teman biasa, bukan penonton yang menuntut. Poin yang keempat, manajemen bahasa tubuh dan suara. Berdiri tegak, postur yang baik, meningkatkan rasa percaya diri. Gerakan tangan alami, hindari menyilang atau memegang benda terus-menerus. Bicara lebih lambat dari biasanya. Gugup sering membuat kita bicara terlalu cepat. Jeda sejenak. Jika merasa mulai gemetar, ambil nafas dan tersenyum. Nah, poin yang kelima, terima ketidaksempurnaan dan berpikir positif. Begini teman-teman, izinkan diri kita itu untuk salah. Karena siswa itu justru respect ketika guru itu jujur mengatakan, kalau saya akan cari tahu dulu jawabannya. Ketika kita diberi pertanyaan oleh siswa, ketika kita tidak tahu jawabannya, fokus pada kontribusi, bukan penampilan sempurna. Ingat teman-teman, tugas saya adalah membantu siswa paham, bukan jadi super teacher. Visualisasi sukses.
bayangkan sebelum mengajar bahwa kelas berjalan dengan lancar dan siswa antusias. Poin yang keenam teman-teman, evaluasi dan refleksi pasca mengajar. Tanya feedback kepada siswa atau rekan guru. Misal, bagaimana penjelasan saya tadi anak-anak, jelas atau tidak? Gitu teman-teman. Catat hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk sesi berikutnya. Semakin kita sering praktek, semakin kita berkurang rasa gugup kita. Contoh kasusnya teman-teman, dari solusi cepatnya gini. Situasi solusinya yaitu ketika suara kita gemetar saat mulai mengajar, maka tariklah nafas, minum air, awali dengan pertanyaan ke siswa. Ketika kita lupa sebuah materi, kita bingung materi apa ya? Ya, caranya buka chat shift, alihkan dengan diskusi singkat. Nah, kalau siswanya terlihat bosan, ubah metode, suruh mereka berdiskusi kelompok atau berdiri bergerak. Ada sebuah kutipan teman-teman, the best teacher are those who show you where to look but don't tell you what to see. Guru terbaik adalah mereka yang menunjukkan kemana harus melihat, tapi tidak bilang apa yang harus dilihat. Itu dari Alexandra Kentonford. Teman-teman, kegugupan adalah energi liar. Arahkan itu jadi semangat mengajar, bukan ketakutan. Ingat teman-teman, gugup adalah teman, bukan musuh. Banyak guru profesional pun masih merasakan kegugupan itu, tapi mereka bisa mengolahnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.